Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Ngawi. Kali ini minibus menabrak truk muatan garam hingga menyebabkan 1 orang tewas di lokasi kejadian. Inilah video amatir milik warga yang merekam sesaat setelah terjadinya kecelakaan di Jalan Tol Ngawi, tepatnya di kilometer 553, masuk desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Senin pagi. Mobil yang ditumpangi 2 orang, yaitu pengemudi dan seorang penumpang, ringsek hingga tak berbentuk setelah menabrak belakang truk bermuatan garam. Akibat peristiwa ini, penumpang mobil tewas di lokasi kejadian, yakni Yusuf Afandi, 67 tahun, warga desa Gemunuk, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Sementara pengemudi mobil hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan bermula ketika minibus yang dikemudikan M. Jeffrey, 42 tahun, warga desa Gemunuk, Kecamatan Maduran, Lamongan, melaju kencang dari arah Ngawi menuju Solo. Diduga sopir mengantuk. Mobil menabrak bagian belakang truk muatan garam yang dikemudikan Taufikur Rahman, 42 tahun, warga Pamekasan, yang berjalan di depannya. Mungkin dia kegantukan. Terus dia nabrak dari belakang. Oh, nabrak truk mas. Iya. Terus menurut saya oleng-oleng mau sampai nabrak pinggiran itu. pembatas itu ya. Tapi ya. Akhirnya berhenti. Berhenti. Terus sempat lihat korban. Lihat korbannya itu kayaknya kurang tahu, saya nggak lihat. Yang di mobil itu. Iya. Mulai dari timur ke barat kendaraan Innova, searah di depannya kendaraan truk elek. Pada saat di KM 553, kendaraan Innova tidak memperhatikan arus di depannya sehingga terjadi tabrak depan sebelah kiri kendaraan Innova dan belakang sebelah kanan kendaraan truk. Atas kejadian tersebut, untuk korban 1 orang MD saat ini sudah dievakuasi di Rumah Sakit Umum Ngawi dan BB juga sudah diamankan ke unit laka Polres Ngawi. Demikian. Yang meninggal dunia itu penumpangnya mobil Innova. Siap, betul sekali. Jadi untuk korban yang meninggal, penumpang dari Innova duduk di sebelah kiri. Polisi membawa kedua kendaraan ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Ngawi dan memeriksa kedua sopir. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi. Saudara, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Pepatah itu bisa menggambarkan terbongkarnya sindikat judi online oleh aparat Polda Jatim. Meski uang hasil judi dialirkan ke perusahaan fiktif yang berkedok entitas legal sebagai upaya pencucian uang, namun kejahatan itu tetap terungkap dan tersangka ditangkap di daerah Jawa Timur. 5 tersangka kasus tindak pidana judi online dan pencucian uang diringkus petugas Subdit 2 Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim. Tersangka mempunyai peran masing-masing, diantaranya mempromosikan judi online melalui media sosial, penyedia rekening, memalsukan surat perusahaan, hingga berperan sebagai direktur operasional keuangan perusahaan fiktif. Modusnya, mereka membuat 25 website judi online dan membuat rekening untuk menampung dana hasil perjudian. Meski uang hasil judi dialirkan ke perusahaan fiktif yang berkedok entitas legal sebagai upaya pencucian uang. Namun kejahatan itu tetap terungkap dan tersangka ditangkap di Jawa Timur. Dana itu kemudian dikonversi menjadi mata uang asing sehingga nampak seperti transaksi sah. Untuk menarik peminat judi online, para pelaku memasang foto puluhan artis dangdut lokal tanpa sepengetahuan sang artis. Selama beroperasi sejak 2023, omset judian online ini mencapai 1,4 triliun rupiah dengan 1 kali putaran mencapai 200 miliar rupiah. Jadi perputaran uang dari rekening website perjudian online ini, baik yang dipromosikan maupun dari hasil penyelidikan kami, itu total 200 miliar. Sedangkan dari sindikat TPPU-nya, sindikat tindak pidana pencucian uangnya yang berkedok dari perusahaan PT, tapi ini perusahaan PT yang sudah fiktif, sudah tidak aktif, itu total transaksi yang mereka lakukan selama 4 bulan itu mencapai 1,4 triliun rupiah. Dari tangan para tersangka, polisi menyita uang senilai 4,9 miliar, 4 perangkat komputer, 49 unit handphone,
375 kartu ATM beserta buku tabungan, 3 akta pendirian PT, 1 pendel slip transfer, dan puluhan foto penyanyi dangdut. Para tersangka dijerat pasal 45 junto pasal 81, 82 Undang-Undang ITE tentang judi online serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, seorang anak di Sidoarjo diduga menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Polisi kini sudah meringkus pelaku yang diduga mengalami depresi atau gangguan kejiwaan. Jenazah Badrun Soleh, 60 tahun, warga desa Klanting Sari, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Sabara Porong, Senin dini hari. Korban ditemukan warga tewas di kamar tidurnya dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Pihak keluarga yang tidak ingin korban diotopsi sempat membawa pulang jenazah korban. Namun karena ada dugaan pembunuhan, jenazah Badrun kembali dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Sabara Porong untuk diotopsi Senin siang. Sebelumnya pada Minggu malam tetangga mendengar suara gaduh dari dalam rumah Badrun. Setelah rumahnya didatangi, ternyata korban sudah meninggal dunia. Kemudian warga curiga jika pelakunya anak korban bernama Solehudin, berusia 30 tahun. Pelaku yang selama ini diduga mengalami depresi atau gangguan jiwa hanya duduk termenung di ruang tamu. Meski melihat kondisi ayahnya tidak bernyawa dan tetangganya berdatangan. Warga kemudian melapor ke polisi. Seperti apa ya, kadang kalau kumat berapa hari, 2 hari, 3 hari sembuh. Tapi gak pernah, kekerasan nggak pernah. Terus dikasih obat juga normal kembali. Sempat jualan itu warung di pinggir jalan. Terus kemarin itu tiba-tiba ditemukan meninggal, itu seperti apa ceritanya? Kayak apa? Itu kan orang tuanya kan agak sakit, terus ya. Kakaknya itu datang ngasih obat, terus juga ngasih obat yang pelaku, obat penenang itu. Ya nggak ada masalah apa-apa, terus tinggal pulang, tetangganya dengar suara dok gitu, terus didatangi ternyata orang tuanya sudah kejadian seperti itu. Polisi melakukan olah TKP dan menemukan bekas darah di tembok kamar korban. Pelaku kemudian diringkus dan dibawa ke Mapolresta Sidoarjo. Kasus ini masih ditangani kepolisian, termasuk rencana pemeriksaan Solehudin ke dokter ahli jiwa. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Ngawi mengakibatkan sejumlah kerusakan. Seperti jembatan penghubung perbatasan provinsi putus diterjang banjir, serta tebing longsor dan pohon tumbang yang menimpa rumah warga. Jembatan penghubung wilayah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, tepatnya di Desa Ketanggung, Kecamatan Sine, Ngawi, ambrol diterjang banjir. Akibatnya akses warga di perbatasan 2 provinsi tersebut terganggu. Selain itu, hujan deras juga menyebabkan sejumlah ruas jalan di Desa Tawangrejo, Ngawi terendam banjir. Sejumlah pengendara motor yang nekat menerjang derasnya air nyaris hanyut terbawa arus. Hujan deras juga membuat tebing setinggi 5 meter longsor dan menimpa rumah warga, mengakibatkan perabotan di dalamnya tertimbun longsor. Rumah warga yang lain juga rusak akibat tertimpa pohon. Pihak kantor kecamatan setempat berupaya membantu menyingkirkan puing kerusakan dan material longsor. Dari jam maghrib lah, saya di dapur waktu itu, saya sama istri, saya bilang, "Mak, wah ini hujan deras. Lah ini pakai angin lah, ini jangan-jangan jatinya nanti roboh lah." Kebetulan saya bilang begitu, berapa menit pohon itu jatuh, roboh, ngenai teras sama rumah itu rata gitu, berak gitu. Kalau kaget langsung kalau lari ngajeng lah, kebetulan lah pohon jati itu ngerobohi rumah saya begitu Pak ceritanya. Terus anak Bapak yang terluka tadi? Anak saya yang terluka kebetulan ada di kamar, nah, main HP, nah di situ main HP, lah dia ketiduran kena kaca genteng itu. Berjalan semua karena dengan irigasi yang tidak mencukupi, jadi itu hanya air genangan dan istilahnya hanya tidak berangsur lama, tapi hanya kurang lebih 15 menitan sudah
habis untuk air di jalan itu. Itu hanya memang aliran irigasinya tidak mencukupi. Terus yang satu titik memang karena tadi juga disertai angin, jadi memang di wilayah khususnya desa Ngerambe tadi ada salah satu warga, ini memang untuk rumahnya tertimpa pohon itu adalah di teras, tapi sudah dilakukan evakuasi dan dilakukan juga untuk pembersihan, tapi karena dengan cuaca yang masih hujan, ini dilanjutkan untuk pembersihan besok pagi. Hingga Minggu malam, petugas gabungan masih berupaya menyingkirkan pohon tumbang dan material longsor. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, warga desa Ngerayung, Trenggalek digegerkan penemuan bayi perempuan baru lahir yang dibuang di perkebunan. Polisi melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi. Bayi yang tali plasentanya masih menempel di pusar ini ditemukan dalam kardus di kebun warga Desa Ngerayung, Gandusari, Trenggalek Minggu pagi. Awalnya warga mendengar suara tangisan bayi dari arah perkebunan. Warga mendatangi area perkebunan pada Minggu pagi dan mendapati kotak kardus berisi bayi berjenis kelamin perempuan. Warga mendekati arah suara bayi itu. Setelah didekati itu ditemukan seorang bayi jenis kelamin perempuan. Nah, bayi itu dibuang oleh siapa juga warga sendiri tidak tahu. Dibungkus apa itu? Bayi itu waktu diketemukan dibungkus kardus, jadi ditempatkan di kardus, atasnya dikasih tutup karung. Setelah itu tindak lanjut warga, bayi itu langsung dibawa ke rumahnya warga. Bayi segera dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Dari pemeriksaan diketahui bayi memiliki berat 3.300 gram dengan panjang 49 cm. Dirawat di Puskesmas Gandusari, kemudian informasi dari dokter, ya, sekarang dirawat ke rumah sakit Trenggalek. Tidak lanjut dari polisi dan apakah akan mencari keberadaan orang tua? Ya, nanti ini masih tahap penyelidikan. Kami memeriksa keterangan saksi maupun barang bukti yang ada. Kami melakukan penyelidikan. Tentunya kami akan bersama dengan Satgas Trenggalek untuk mengungkap kasus. Saat ini polisi telah melakukan olah TKP untuk mengumpulkan petunjuk dan meminta keterangan kepada sejumlah saksi mata, termasuk warga yang mengetahui seorang pria pengendara motor mengenakan masker yang gerak-geriknya mencurigakan di sekitar lokasi pada Sabtu sore. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, jelang momen libur Natal dan Tahun Baru, pihak Kebun Binatang Surabaya atau KBS memperkenalkan satwa yang sedang dimabuk cinta, yakni pasangan singa putih bernama Zeus dan Kiara. Kehadiran pasangan singa putih ini diharapkan dapat menambah daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke KBS. Inilah Zeus dan Kiara, dua ekor singa putih yang dijodohkan oleh Kebun Binatang Surabaya atau KBS untuk dikembangbiakan. Zeus, singa putih jantan, kini berusia 1,5 tahun, sedangkan singa putih betina Kiara berusia 1 tahun. Sebelumnya mereka didatangkan di KBS pada Agustus 2024 lalu. Pasangan singa putih ini untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada para pengunjung KBS, layaknya sepasang kekasih yang memadu cinta. Dua ekor singa ini seakan memamerkan kemesraan mereka di hadapan para pengunjung. Gimana singanya tadi? Lucu, lompat-lompat. Sebelumnya sudah pernah lihat singa nggak? Sudah. Lihat di mana? Di Kebun Binatang Surabaya. Di Kebun Binatang Surabaya. Memang sering ke Kebun Binatang Surabaya adiknya? Sering. Sering? Sama siapa aja biasanya? Sama bunda, ayah, aku. Singanya warna apa? Putih. Suka ya? Suka. Senang ya, maksudnya berarti semakin berwarna hewan-hewan yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Ini tadi menyaksikan apa hewan baru dari KBS ini tadi? Ada singa putih Zeus dan Kiara.
Gimana untuk edukasi untuk anak-anak ini dengan adanya satwa yang mungkin sedikit aneh ya, singa putih gitu ya? Iya, jadi tadi kan juga sempat dijelaskan sama itunya pemandunya, kayak bedanya singa coklat sama singa putih itu apa. Kan awalnya lihat, kok warnanya coklat ya, gitu kayak hampir sama kan, gitu. Ternyata bedanya di ekornya, gitu. Jadi anak-anak jadi tahu gitu perbedaan singa putih dan yang lainnya. Sepintas, singa putih ini mirip dengan singa biasa, namun ternyata berbeda. Jika singa biasa memiliki bulu ekor berwarna hitam, namun singa putih memiliki bulu ekor putih. Diharapkan dengan adanya pasangan singa putih ini bisa menambah daya tarik pengunjung. Di momen Natal dan Tahun Baru, dalam 10 hari, manajemen KBS menarget sebanyak 200.000 pengunjung. Koleksi satwa baru kita, singa putih ini sebenarnya sudah hadir di KBS per bulan Agustus 2024 setelah melakukan habituasi atau adaptasi di lingkungan, adaptasi juga di antara mereka. Jadi ini memerlukan pendekatan khusus antara Zeus dan Kiara selama kurang lebih 3 bulan ini. Memang sengaja kita hadirkan atau kita rilis di akhir tahun ini sebagai penambah daya tarik pengunjung pada saat event Nataru nanti. Manajemen KBS juga berharap pasangan singa putih Zeus dan Kiara dalam kurun waktu 1 tahun sudah dapat berkembang biak. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Praramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.